Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di video saya yang kedua. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjut pembahasan video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana teknik membawakan vibra dalam murattal atau tartil. Pada kesempatan kali ini adalah kita bahas tentang bagaimana sih bagaimana sih melatih cengkok dalam membawakan lagu, musik atau murattal tentunya. Dan sebelum kita masuk ke materi, perlu teman-teman ikhwan dan akhwat sekalian tahu bahwa cengkok dan vibra ini sangat jauh berbeda, karena vibra ini seperti saya jelaskan sebelumnya berasal dari daerah perut atau diafragma, sedangkan cengkok ini berasal dari sekitar pangkal tenggorokan, akan sangat jauh berbeda. Untuk saya secara pribadi, saya mempelajari cengkok atau gelombang-gelombang suara ini secara otodidak, berasal dari sering mendengar dari syekh-syekh, serta mempelajari bagaimana sih dia mengeluarkan cengkoknya. Mungkin itu yang paling efektif. Tapi makanya saya secara pribadi tidak bisa terlalu menjelaskan bagaimana sih teknik yang sebenarnya. Yang saya tahu sih dia keluarnya dari pangkal tenggorokan. Nah, maka dari itu untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang teknik cengkok ini akan dijelaskan langsung oleh ahli guru musik yang sudah memiliki sudah memiliki channel sendiri di Vokal Plus nama channelnya. Insyaallah kita sedikit belajar dari beliau di video yang satu ini. Silakan menyaksikan. Selamat belajar. Oke, tips kali ini tentang nyanyiin licks, riff and runs. Kalau orang kita nyebutnya cengkok, kalau orang dulu suka nyebutnya melismatik, yaitu satu suku kata tapi banyak nada, jadi dia bunyinya tuh cengkok. Nah, itu orang pop nyebutnya riff dan runs, ya, cengkok seperti itu. Saya sering bilang berkali-kali, jangan niru orang. Untuk kasus kali ini, Anda harus niru orang. Karena gini, tapi niru jangan jadiin itu style Anda ya, tapi niru untuk dipelajarin, ya. Misalnya gini, kita dengerin Mariah Carey, dia senang banget pakai nada yang cekak-cekak gitu. Kita kulik, ya, artinya kita tiru. Misalkan kita ketemu satu lyrics yang kita suka gitu misalnya. Ho, ho, ho. Wah, gue suka tuh lyrics itu ya. Oke, pelajarin. Nah, waktu Anda pelajarin, yang pertama harus Anda tahu adalah nada per nada dari riff atau runs tersebut. Ho, ho, ho. Oke, Anda bedah tuh, satu lyrics itu Anda bedah. Ho, ho, ho. Oke, pertama pelan-pelan. Oke, udah ketemu nih nadanya. Ho, ho, ho. Terus mulai cepetin. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Nah, jadi awalnya mungkin Anda akan kesulitan dapatkan pindah-pindah nada tuh yang tepat gitu, kayak ada tangganya gitu ya. Yang tak 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 tak. Ho, ho, ho. Nah, saya pun sebetulnya nggak terlalu mendalami teknik itu, tapi yang saya lakukan adalah itu. Tiru dulu licks atau riff runs-nya orang, skoknya orang, yang kita suka ya tentunya ya, sampai kita bisa menyanyikan riff dan runs tersebut, cengkok tersebut. Nah, nanti lama-lama saat Anda nyanyi, Anda akan keluar sendiri. Pas Anda improv, misalkan Anda harus improv nih, kuping Anda udah dengar chordnya seperti apa segala macam, tiba-tiba itu akan keluar sendiri karena kita sudah terbiasa melakukannya. Dan itu Anda nggak perlu khawatir untuk meniru riff dan runs, karena semua orang itu melakukan proses itu, meniru dulu, lalu dia meresapi, setelah diresapi baru dia bisa berkreasi ya. Jadi
prosesnya itu dalam berkarya, dalam berseni sebetulnya adalah imitasi, lalu asimilasi, lalu berinovasi atau berkreasi. Nah, ingat, tiru untuk belajar aja. Jangan menirukan orang lain ingin menjadi seperti dia, akhirnya semua style sampai rambutnya kita tiruin. Jangan. Tapi tiru hanya untuk belajar. Ingat, sekali lagi, imitasi, asimilasi, inovasi atau kreasi. Selamat mencoba. Ho, ho, ho. Ya, itu tadi sedikit penjelasan tentang teknik vokal mengeluarkan cengkok, melatih cengkok dari guru musik kita. Insya Allah dapat bermanfaat dan insya Allah bisa juga diaplikasikan dalam membawakan murattal atau tartil. Dan paling efektif dalam mempelajari murattal atau teknik cengkok ini adalah sebenarnya sering mendengar. Dengan sering mendengar akan melatih kepekaan telinga kita dalam menangkap kombinasi nada yang ada dalam cengkok salah satu syekh yang sering kita dengar. Salah satu syekh yang paling banyak menggunakan cengkok dalam membawakan murattal atau tartil adalah salah satunya adalah Muhammad Thaha Al-Junaid, atau yang lagi tren sekarang itu Muzammil Hasbalah. Kedua orang ini paling banyak menggunakan cengkok dalam teknik murattalnya. Nah, tak lupa pula saya juga sering menekankan dalam setiap video saya, dalam mengaji ini yang paling penting adalah hukum tajwid dan makharijul huruf. Nah, ini adalah dua poin yang sangat penting dalam membaca Al-Quran. Karena meskipun seberapa indahnya suara kita, seberapa bagusnya nada kita, tapi jika tidak dibarengi dengan pengetahuan makharijul huruf dan hukum-hukum tajwid, maka sama juga nol besar, kata saya. Karena ketika kita tidak mengetahui makharijul huruf, maka akan salah baca. Dengan kita salah baca, maka akan mengubah salah arti. Ya. Dan saya juga sering menyampaikan jangan pernah bosan belajar hukum tajwid, makharijul huruf, karena ilmu Al-Quran itu tidak sampai di sini saja. Semakin digali akan semakin merasa bodoh kita. Bahkan saya sendiri pun masih sangat jauh dari yang namanya sempurna dalam membaca Al-Quran. Dan kita terus sama-sama belajar. Dan insya Allah kita jangan lupa sering-sering mendengar dan sering-sering membaca Al-Quran demi kepekaan feeling, untuk kepekaan telinga. Itu saja pesan saya. Semoga video ini bermanfaat. Atas segala kesalahan mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa, tempatnya bersalah, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.